Jangan penyesalan-penyesalan yang terjadi pada mayit-mayit yang di kuburan itu terulang juga pada kita nanti penyesalannya. Dalil berhubungan dengan masalah adanya kehidupan di kuburan. Maka sebelum datang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum penyesalan datang, maka selamatkan diri kita. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, wahai anak Adam, cukuplah kamu mengkonsumsi makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri tegak. Jadi jangan kadang-kadang kita buat diri kita ini terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Karena sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Dapat itu jadi bahan cerita terus, kenapa? Urusan dunia nggak usah terlalu berlebihan. Nah, ini hikmah-hikmah puasa luar biasa. Serta semua perkara yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari. Setiap kali Bapak Ibu ingin mengerjakan sebuah ibadah, supaya kita semangat mengerjakannya, ini poin pertama. Poin yang kedua, supaya kita bisa konsisten menjaga, sampai kita meninggal selalu kejar, ingin mengerjakan, kita harus Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu mengucapkan dua susunan kata-kata mulia ini, yaitu Alhamdulillah. Karena kedua susunan kata ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai kalimat bersyukur atau berterima kasih. Dimulai dari miliaran sperma yang telah Allah izinkan dituangkan dari ayah kita semuanya, lalu kitalah yang terpilih lahir di muka bumi ini dengan segala macam fasilitasnya. Apakah itu yang ada di tubuh kita sendiri, dari mata bisa digunakan untuk melihat, telinga mendengar, lidah dan bibir untuk mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam sistem yang luar biasa dalam tubuh kita, dari sistem pencernaan, kemudian pertahanan, dan segala macam hal. Kemudian juga di luar kita, atau tubuh kita ini cukup banyak, adanya kedua orang tua yang merawat kita dari kecil, adanya udara, oksigen yang bisa dihirup sehingga bisa membuat kita hidup, air, api, tanah, dan segala macam hal. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan buat kita, termasuk menciptakan diri kita sendiri, untuk mengabdi kepadanya. Kembali kami ingatkan surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, akad yang paling dasar sekali, kenapa kita semua ada di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah SWT, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali murni hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan, saudaraku seiman, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk majelis ilmu, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan semua perintah-perintah kebaikan dalam agama. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Dan juga tentunya perintah ini dipelajari untuk dikerjakan, sementara larangan itu dipelajari untuk dijauhi. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk bersyukurnya seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia kembali kepada tujuan utama dia diciptakan. Dia menggunakan semua fasilitas ini di atas ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur alhamdulillah, termasuk pada siang ini kita berkumpul semuanya untuk menjalankan salah satu tujuan kita diciptakan. Selain sholat duhur tadi berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita juga hadir dalam majelis ilmu untuk mempelajari apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Semoga Allah ikhlaskan niat dan jadikannya sebagai tambahan amal soleh kita yang memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik suri tauladan, dan juga orang yang telah disempurnakan jarum nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan seluruh risalah langit ditutup dengan diutusnya manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya sekali akan dibalas dengan 10 salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah sosok muslim yang setelah memuji Allah alhamdulillah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan berdabung kita yang biasa kita bedah tentunya, seingat saya sebulan sekali ada, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafizahullah, dengan judul terjemahan kunci sukses di alam kubur. Dan sering kami ingatkan untuk diri kami dulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang memang adanya kehidupan di alam kubur itu. Kalau kita lewat
di kuburan-kuburan yang sering kita lewati, dari rumah kita menuju ke aktivitas kita dalam keseharian, apakah ke sekolah, ke kantor, ke lembaga-lembaga, ke pasar, apa saja tujuan kita, maka biasanya tidak asing kita melewati kuburan-kuburan tersebut. Orang cerdas adalah orang yang melihat gundukan tanah itu dengan batu nisan, ada sosok manusia di dalamnya yang sama seperti kita sebelumnya. Mereka juga lahir dari rahim seorang wanita, melalui proses bayi, anak-anak, kemudian seperti umumnya anak-anak berharap untuk bisa bermain, makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan segala macam, tinggal dipandu oleh orang tuanya. Setelah itu kemudian mulai remaja, punya angan-angan ingin berumah tangga, ingin punya income, sampai akhirnya berumah tangga, berubah statusnya dari bujang, gadis menjadi, tentunya dari pejaka dan gadis menjadi suami ataupun istri. Kemudian beronjak lagi ke status selanjutnya ayah dan ibu, dan akhirnya berubah status menjadi kakek dan nenek, ujungnya adalah meninggal dunia. Semua ini proses sama, dan Allah SWT mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan dalam sistem yang sudah Allah buat itu perubahan-perubahan. Oleh karena itu kita ambil pelajaran bagaimana baginda Nabi SAW selalu mencontohkan kepada kita dan memerintahkan kita sebagai umatnya agar sering menziarahi kubur, melihat kuburan tersebut, agar kita ambil pelajaran, ibrah, bahwasanya kita pun akan seperti mereka. Jangan penyesalan-penyesalan yang terjadi pada mayit-mayit yang ada di kuburan itu terulang juga pada kita nanti penyesalannya, karena kurangnya amal saleh atau menganggap remeh, tidak sibuk mengisi waktu-waktu dia selama di dunia ini dengan apa yang telah Allah ciptakan dia, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah, dan malah sebaliknya, sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah yang sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Maka jangan sampai kita tidak ambil pelajaran. Di kuburan itu dijelaskan oleh Nabi SAW hanya dua keadaannya. Menjadi taman dari taman surga karena keimanan dan amal soleh, dan itu akan membawa kepada kebahagiaan abadi sampai ke surga nanti. Karena Uthman bin Affan mengatakan ini adalah awal alam akhirat, kuburan maksudnya. Siapa yang selamat darinya, dia pasti akan selamat setelahnya. Dan kalau dia celaka di kuburan, menjadi lubang dari lubang neraka, maka kedepannya pun sangat dekat dengan kecelakaan. Masuk ke dalam neraka jahanam, apalagi kalau meninggal dalam keadaan munafik, musyrik. Mereka akan kekal di penyesalan abadi. Sudah pernah kita jelaskan, dan saya berharap ulang-ulangi mentadaburi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Selalu baca dan ulang-ulangi. Baca terjemahannya, baca ayatnya. Kalau perlu baca tafsirnya. Tinggal searching di Google tafsir Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Jadi Bapak Ibu akan melihat dan membaca bagaimana Allah memberikan bocoran kepada kita penyesalan-penyesalan yang terjadi dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, munafik, musyrik, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menyesal, mereka menangis, mereka menyesal di akhirat di neraka sana, tapi tidak ada manfaat bagi mereka dalam penyesalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang agung. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi bagi hamba-hambanya yang patuh, mau tunduk dan melaksanakan perintah. Sementara sisi yang lain, Allah itu Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksaannya bagi para pembangkang. Kita nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, terus-menerus berpegang pada sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sementara kita maksiat. Ini kurang tepat. Karena kalau orang selalu mengatakan, tidak apa-apalah saya berzina, tidak apa-apalah saya riba, tidak apa-apalah saya berbohong, tidak apa-apalah saya tidak sholat, toh Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sehingga dia terlalaikan terus dari ketaatan dan selalu lalai dan selalu semangat dalam mengerjakan kemaksiatan. Padahal sebenarnya yang tepat bagi orang yang lalai dan suka buat maksiat adalah sifat Allah yang lain, yaitu Allah Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksaannya. Jadi Ghafurur Rahim itu bagi orang yang patuh. Jadi yang tepat adalah kalau kita mulai terjerumus dalam dosa, kemaksiatan yang bisa mendatangkan nanti konsekuensi hukuman di dunia, di kuburan dan di neraka nanti, seseorang harus berpegang pada sifat Allah Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksanya, supaya dia tidak berani lagi mengulang-ulangi perbuatan dosa tersebut. Karena semua dosa atau maksiat akan memiliki konsekuensi hukuman. Nah, ini gambaran tentang masalah adanya memang kuburan tersebut. Dan sudah sering kita ingatkan di setiap kali kita mulai kajian, hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari, kuburan memang jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Bagaimana Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, sementara keduanya disiksa bukan hal yang mereka anggap besar, tapi ketahuilah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu suka adu domba,
Yang satu tidak cebok pada saat kencing. Yang menandakan memang ada siksa di kubur tersebut. Ada kehidupan di sana. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Bukhari, kuburan itu akan dilapangkan bagi orang beriman seluas pandangan matanya, dan bagi orang kafir akan menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya bersatu. Nah, ini semua hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya juga Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau minta kepada sahabat untuk mengambil pelapa kurma, lalu beliau belah 2, lalu beliau tancapin di 2 kuburan tersebut, seraya beliau bersabda, mengatakan bahwasanya semoga saja siksa keduanya diringankan di kuburan selama pohon ini atau benda ini belum kering. Selama kedua pelapa kurma ini belum kering. Tapi ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya tidak ada satupun sahabat yang mengambil pelapa kurma lalu menancapkan di kuburan kerabat yang sudah meninggal. Karena mereka tahu ini khusus untuk Nabi SAW. Ini sekaligus kita ingatkan, karena saya pernah temukan ada beberapa dai kita menyampaikan kalau bolehnya menancapkan pohon ataupun bunga-bungaan di kuburan dengan berharap itu bisa menjadi pengampunan atau peringanan siksa bagi orang yang di kuburan. Padahal sebenarnya ini khusus untuk Nabi SAW. Makanya tidak ada sahabat yang melakukan itu karena mereka tahu mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini khusus untuk Nabi SAW. Dan sekian banyak tentunya dalil berhubungan dengan masalah adanya kehidupan di kuburan. Maka sebelum datang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum penyesalan datang, maka selamatkan diri kita, karena hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sibuklah detik demi detik, waktu demi waktu yang Allah berikan yang sangat terbatas ini, karena pasti akan ada ajal atau batas akhirnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Selalu kerjakan dari ketaatan yang wajib, kewajiban kepada kewajiban yang lain, atau sunnah kepada sunnah yang lain, atau sunnah ke wajib atau wajib ke sunnah. Sibuk saja dari situ, ya. Dan jangan pernah mengiyakan godaan syaitan. Toh kamu tadi sudah hadir di majelis ilmu, sekarang rehat, saatnya untuk dengarin musik, saatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini keliru, ya. Ini sangat keliru. Harusnya selalu dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Kita sudah menjelaskan dan sampai di kunci sukses di alam kubur yang ke-8 pada kesempatan yang lalu tentang masalah sholat. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah sholat. Dan saya sudah bahasakan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya tidak tahu apa alasan penulis di sini di poin 8, poin 9, dan poin 10 mereka atau beliau tidak menjelaskan dalil satupun. Padahal sebenarnya poin-poin ini sangat penting. Makanya sholat kita mendatangkan syarah atau penjelasan di pertemuan kita yang lalu, panjang lebar dari referensi-referensi yang lain. Nah, begitu juga di poin ke-9, kunci sukses selamat dari siksa kubur. Yang ke-9 yaitu masalah puasa, juga sama, beliau tidak mendatangkan satu dalil pun. Maka kita akan insya Allah mendatangkan dari referensi yang lain. Itu juga pertemuan yang akan datang insya Allah tentang kiat yang ke-10 selama dari sekubur, yaitu masalah zakat juga belum ditemukan ada dalil yang ditulis oleh penulis. Baik, kita akan bicara tentang masalah kiat ke-9 selamat atau sukses selamat dari siksa kubur, yaitu masalah puasa. Teman-teman sekalian, biasa banyak orang di antara kita begitu disebutkan puasa, pikiran dia langsung ke Ramadan. Padahal sebenarnya puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa dalam Islam cukup banyak. Walaupun yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Sisanya umumnya sunnah, kecuali Bapak Ibu punya puasa nazar. Ya, nazar itu misalnya mengatakan kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa. Kalau anak saya lulus diterima di kuliah, misalnya atau di satu universitas, maka saya akan puasa misalnya. Atau kalau anak saya sembuh atau ini atau itu, maka dia hubungkan dengan saya akan puasa 3 hari. Nah, ini namanya puasa nazar. Kalau berhasil, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya, ini tentunya juga puasa yang dekat pada masalah kewajiban. Puasa ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim beliau di bab puasa lengkap. Karena saya setelah melihat bahasa beliau sederhana, mudah difahami, dan sudah mencakup semua yang kita harapkan dari bahasan tersebut. Namun sebelum saya bacakan dari definisi puasa, dari keutamaan puasa itu sendiri, dari ragam puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada yang puasa dimakruhkan, ya, ada puasa yang diharamkan, maka semua ini kita akan coba memberikan juga gambaran terlebih dahulu. Kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk, ya, atau bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk. Bukan hanya sekedar halalan dan thayyibah,
dibolehkan dan berkualitas. Tapi juga dia harus menambah poin ketiga, kuantitasnya. Jadi jumlah makanan dan minuman yang masuk itu harus dikontrol. Tidak boleh lost control dalam masalah ini. Sehingga terjadilah obesitas, ya, kegemukan, atau terjadilah penyakit-penyakit yang muncul justru karena makanan-makanan dan minuman yang tidak dikontrol masuk ke dalam tubuh. Karena porsinya melebihi daripada kebutuhan kita. Kita tahu kendaraan mobil atau motor, di saat butuh bensin, kita isi bensinnya sampai full misalnya. Tapi kalau sudah full, terus kita tambah lagi, akan meluap. Kalau di kendaraan mungkin dia meluap, kalau di tubuh tidak. Dia akan menumpuk ya, di tubuh kita dan akhirnya menjadi permasalahan. Saya coba mencari informasi, ternyata salah satu yang terbanyak membuat manusia meninggal di muka bumi ini, sebabnya obesitas, karena kegemukan. Jadi kegemukan itu ternyata bermasalah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seorang yang hidup di masa beliau jadi khalifah, karena perutnya buncit. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apa ini? Orang itu mengatakan, ini bekas nikmat Allah. Karena saya makan banyak nikmatnya Allah, jadi perut saya jadi besar gitu. Maka kata Umar, ini kekonyolan. Ini bukan nikmat Allah. Tapi kamu justru telah membawa nikmat itu disalahgunakan. Makna perkataannya begitu. Jadi salah gunakan. Sampai akhirnya kamu tidak sadar. Dengan kegemukan seperti ini membuat kamu akan malas beribadah. Kamu akan berlebihan pada hal yang halal. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu, kalau seseorang tidak berlebihan pada yang halal, makanan halal, minuman, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Allah mengatakan, makan dan minum, tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran, saking berkahnya makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita ini, kita sebenarnya makan sedikit saja, itu sudah cukup untuk seharian kita hidup. Tidak usah berlebihan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, wahai anak Adam, cukuplah kamu mengkonsumsi makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri tegak. Artinya secukupnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak mengantuk, tidak jadi malas, tidak menumpuk penyakit, dan segala macam, maka kita harus menjaga masalah ini. Dan puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Karena dia akan mentraining kita untuk tidak sering makan. Kita disuruh bertahan dari azan subuh sampai azan maghrib untuk tidak makan dan minum. Itu kan berarti ada training, apalagi kalau Ramadan, sebulan penuh kita dibiasakan seperti itu. Dan saking luar biasanya keberkahan dalam hidup kita ini, sampai-sampai kita buka puasa dengan sebutir kurma, 2 butir kurma, dengan segelas air putih atau teh hangat, itu udah membuat kita cukup kuat kok. Sampai sholat tarawih pun selesai kita masih bisa ya, beraktivitas. Makan pun mungkin sehari sekali. Saya malah kalau Ramadan sehari sekali makan. Sudah cukup banget gitu ya. Ini tergantung bagaimana persepsi di benak kita. Kita selalu makan, saya harus makan sehari 3 kali. Bahasa saya harus makan sehari 3 kali ini, berarti seakan-akan dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi ke pagi hari, kepala saya pusing. Ini jadi masalah buat dia nih. Padahal sebenarnya, jangan persepsi seperti ini. Jangan buat bingkai kehidupan yang kita kurung diri kita sendiri di situ. Ada susu, ada air putih, ada teh, ada apa saja minum, mudahin aja. Saya kalau tidak makan 2 piring, saya nggak akan kenyang. Ini jadi masalah. Ya. Padahal sebenarnya dia makan beberapa sendok udah cukup buat dia. Kan dia sendiri yang tanamkan persepsi itu. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila. Nanti gila benar. Padahal sebenarnya judulnya orang sama. Ibu-ibu sini semua depan saya, depan kami ini, walaupun beda casing, beda muka, beda paras wajah, postur tubuh, warna kulit, jenis rambut, apalah, semuanya mungkin sukunya berbeda, tapi judul induknya perempuan. Sama. Laki-laki juga begitu. Saya sama bapak-bapak semuanya mungkin berbeda casingnya. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah menciptakan berbeda alis, berbeda mata, berbeda kulit, dan segala macam. Tapi judul induknya laki-laki. Gak jadi nikah sama ini, nikah sama yang lain, selesai. Jangan jadi beban gitu ya. Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Gimana caranya? Di rumah mertua, di masjid, di hotel, tidur saja biasa. Namanya tidur, kan judulnya tidur. Kan gitu. Jadi jangan kadang-kadang kita buat diri kita ini terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Karena sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Ini poin-poinnya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada teori yang paling tepat. Bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan secukupnya. Dan puasa betul-betul melatih kita untuk itu. Bagaimana sebenarnya sudah cukup buat diri kita sesuatu yang luar biasa. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orangnya tinggi besar, kekar sekali tubuhnya, berotot ya. Itu luar biasa. Tapi makannya Umar ini roti sama minyak.
zaitun, kadang-kadang sama kurma, kadang-kadang sama daging. Oke, apa saja yang ada beliau makan. Tidak jadi beban. Sampai pernah ada orang ditemui oleh Umar bin Khattab. Pulang dari pasar, beli daging banyak sekali. Kata Umar, kenapa kau beli ini? Dia bilang, saya lagi pengen. Kata Umar, apakah semua yang kamu pengen harus kau beli? Sebenarnya bukan dilarang ya. Tapi berlebihan ini jangan. Karena semua yang berlebihan itu pasti punya efek kurang baik gitu ya. Mubadzir lah dan segala macam gitu ya. Contohnya. Nah cucu beliau Salim bin Abdullah bin Umar terkenal sekali. Postur tubuhnya mirip seperti kakeknya Umar bin Khattab. Tinggi besar. Satu waktu dia lagi haji. Karena laki-laki kalau pakai haji itu cuma pakai ihram. Ya, laki-laki kalau lagi ihram tidak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai celana dalam. Pokoknya 2 lembar kain putih saja. Nah kalau orang pakai, biasanya kita duduk laki-laki sama laki itu biasa kadang-kadang kena panas gerah, dibuka ihramnya. Karena sama-sama laki-laki di tenda. Waktu Salim lagi makan, lagi mau makan sama orang-orang di kemah di Arafah, dia terbuka bajunya. Orang semua lihat, badannya bagus banget, berotot. Seperti kalau kita sekarang mungkin binaragawan. Maka dia yang tanya, apa makanan Anda? Dia bilang roti sama minyak. Ya, biasanya orang-orang dulu itu kalau mau melatih dirinya supaya tidak terlalu terikuti hawa nafsu, dia cari roti, dicelupin di minyak, supaya basah baru dimakan sama dia. Orang-orang semua yang cuma ini, dia bilang ya, itu yang saya biasa makan, tapi kalau ada makanan, bukan jadi beban juga. Kita lagi diundang sama orang, kita makan. Kita lagi ada makanan yang enak di rumah, kita makan. Tapi kalau nggak ada, bagi seorang mukmin biasa aja. Bukan jadi sebuah beban. Ya. Ibu-ibu perlu renungi ini ya. Karena biasa perempuan itu terbawa perasaan. Kalau sudah pengen makan di satu restoran, nggak dapat, itu jadi bahan cerita sebulan. Itu restoran saya suka banget, tapi saya datang nggak dapat. Itu jadi bahan cerita terus. Kenapa? Urusan dunia nggak usah terlalu berlebihan. Nah, ini hikmah-hikmah puasa luar biasa. Jadi kita ingin sentuh dari sisi itunya ya. Bukan hanya sekedar menyebutkan masalah keutamaannya. Jadi hikmah-hikmah diperintahkan itu sangat luar biasa. Nanti akan kita jelaskan atau bacakan bagaimana Syekh Abu Bakar rahimahullah menitik beratkan tentang masalah hikmah-hikmah puasa yang sangat luar biasa. Yang pertama masalah definisi puasa dulu. Secara syar'i, puasa itu menurut etimologi ya, bahasa, menahan diri atau imsak. Ya, menahan diri. Itu secara bahasa, tapi secara terminologi atau syariat, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, jadi makanan, minuman, dan biologis gitu ya. Dan semua perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niat ibadah. Itu secara syariat. Jadi menahan diri dari makanan, minuman, biologis, serta semua perkara yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari, dengan niat ibadah. Ini definisi yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar, rahimahullah. Jadi saya ulangi, beliau mengatakan secara etimologi bahasa menahan diri. Tapi yang biasa jadikan rujukan adalah terminologinya atau syariatnya. Nah, secara syariat adalah menahan diri dari makanan, minuman, biologis, ya, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Sementara perintah puasa itu disyariatkannya di fase Madinah. Di Mekah belum ada perintah puasa. 13 tahun Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Dari umur 40 sampai 53 tahun sampai beliau hijrah ke Madinah belum ada syariat puasa. Puasa itu dimulai Bapak Ibu sekalian di hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua dari bulan Hijriah. Ya, jadi setelah tahun 2 Hijriah, Nabi 2 tahun sudah hijrah. Sebelum Ramadan, berapa hari disyariatkan puasa Ramadan. Makanya para sahabat berperang Badar di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan itu puasa pertama mereka. Ramadan pertama mereka. Kemudian selanjutnya, puasa sendiri punya keutamaan-keutamaan baik yang wajib ataupun sunnah. Dan ini pasti akan kita butuhkan teman-teman sekalian ya. Setiap kali Bapak Ibu ingin mengerjakan sebuah ibadah, supaya kita semangat mengerjakannya, ini poin pertama. Poin yang kedua, supaya kita bisa konsisten menjaga, sampai kita meninggal selalu kejar, ingin mengerjakan, kita harus mencari tahu, dapat apa kalau kita kerjakan ibadah itu. Biasa dalam ceramah disebutkan dengan fadilahnya. Jadi kita butuh. Makanya semua perintah agama Bapak Ibu sekalian pasti ada fadilahnya. Ada fadilah puasa, ada fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah zakat, fadilah haji dan umroh, fadilah bakti sama orang tua. Semua punya keutamaan-keutamaan.